Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuda Aprilian dengan NIM B1B125104 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen Ibu Suci Ramadhani, SIP MIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memilih hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu demos. Demos berarti rakyat dan kratos atau karatin berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat atau government of the people, by the people and for the people, sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Intinya adalah pemerintahan rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik dalam demokrasi dan apa aja sih teori-teorinya. Yang pertama yaitu teori demokrasi klasik atau demokrasi langsung. Teori demokrasi klasik muncul pertama kali di Yunani kuno, terutama di kota Athena. Dalam sistem ini, seluruh warga negara secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa melalui wakil atau perantara. Ciri utamanya yaitu setiap warga memiliki hak yang sama untuk berbicara, memberikan pendapat, dan ikut menentukan kebijakan. Keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas melalui forum rakyat. Tokoh pentingnya yaitu Plato dan Aristoteles. Yang kedua yaitu teori demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Sistem ini berkembang karena keterbatasan demokrasi langsung. Dalam teori ini, rakyat menyerahkan hak politiknya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tokoh penting dalam teori ini yaitu John Locke, Montesquieu, James, Jacques Rousseau. Ciri utamanya yaitu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bekerja sesuai prinsip pemisahan kekuasaan atau trias politika. Yang ketiga yaitu teori demokrasi liberal. Berasal dari pemikiran liberalisme politik yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang. Tokoh penting dalam teori ini yaitu John Locke, John Stuart Mill, dan Alexis de Tocqueville. Ciri utamanya yaitu pemerintahan dibatasi oleh konstitusi, hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpendapat dijamin, serta adanya sistem hukum yang melindungi minoritas. Yang keempat, teori demokrasi sosial atau sosial demokrasi muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem liberal. Teori ini berusaha menggabungkan kebebasan politik dengan keadilan sosial. Tokoh pentingnya yaitu Karl Marx melalui kritik terhadap kapitalisme dan Edward Bernstein sebagai tokoh reformis. Ciri utamanya yaitu pemerintahan memiliki tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan retribusi pendapat, jaminan sosial, dan pelayanan publik yang adil. Yang kelima yaitu teori demokrasi partisipatoris. Teori ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses politik, tidak hanya saat pemilihan umum, tetapi juga dalam pengawasan, musyawarah, dan pengambilan kebijakan publik. Ciri utamanya yaitu rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi langsung dalam pemerintahan lokal, organisasi masyarakat, dan forum publik. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran politik, tanggung jawab sosial, serta memperkuat legitimasi pemerintahan. Yang keenam yaitu teori demokrasi deliberatif. Dikembangkan oleh Jürgen Habermas, teori ini menekankan pentingnya proses komunikasi dan diskusi rasional dalam pembentukan kebijakan publik. Ciri utamanya yaitu kebijakan politik harus dihasilkan dari dialog terbuka yang melibatkan seluruh pihak dengan dasar argumentasi yang rasional, bukan hanya suara mayoritas
Tujuannya yaitu mewujudkan keputusan politik yang adil, transparan, dan memiliki legitimasi moral. Yang ketujuh yaitu teori demokrasi elit atau elitisme demokratis, diperkenalkan oleh Joseph Schumpeter dan Gaetano Mosca. Teori ini menyatakan bahwa dalam praktiknya kekuasaan selalu dipegang oleh segelintir elit politik, bukan oleh seluruh rakyat. Ciri utamanya yaitu demokrasi dianggap sebagai kompetisi antar elit untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam pemilu. Setelah terpilih, elitlah yang menjalankan kekuasaan. Sekian pembahasan dari saya tentang demokrasi. Bila ada kesalahan maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.